izin gitu kan, izin dari polisi yang kami juga tidak tahu itu aturannya dari mana gitu ya. Jadi 8 hari kami baru bisa bertemu anak, kemudian penyidik mengatakan 8 hari ketemu anak itu pun kalau diizinkan Kapolsek. Jadi kami melihat kami berada dalam sebuah permainan yang besar di mana kami nggak punya kontrol. Baik, jadi tadi ya kami melihat kenapa kami harus menulis, kami harus berjuang dengan berbagai cara tadi, karena kami merasa sangat dipermainkan oleh aparat gitu ya. Kami merasa tidak memiliki daya berada dalam sandiwara yang sangat besar ini ya, game yang sangat besar ini. Mulai dari proses ketika anak kami ditangkap, ketemu dengan anak itu susah, harus katanya atensi nasional. Terus kalau atensi nasional emang kenapa gitu kan? Tapi mereka mengatakan iya Bu, ini atensi nasional, sampai ke saya nggak tahu disebutlah pejabat-pejabat tinggi. Jadi kita sebagai rakyat kecil itu kan merasa langsung tidak berdaya. Nah kemudian itu pun kalau izin Kapolsek, hal-hal seperti itu yang kami merasakan berada dalam permainan. Nah kemudian waktu itu di buku itu juga saya cerita ya bagaimana kami lalu berjuang begitu ya, karena anak bercerita bahwa mereka mendapatkan penyiksaan. Nah di situ juga kami bertemu dengan mulai banyak keganjilan ya. Tadi mulai dari ketemu dengan polisi, ketemu dengan anak dihalang-halangi, anak mengalami penyiksaan. Kami yakin pasti ada rekayasa di situ, ada kejanggalan dan ada permainan. Nah kemudian kami mencoba mencari bukti-bukti ya di tulisan itu saya menceritakan. Kami mencoba mencari alibi dan akhirnya ketemu gitu ya. Di situ kami waktu itu sudah sangat berbahagia ya, ibu-ibu dan bapak-bapak ketika ketemu alibi anak itu sampai bersyukur ya Pak ya, sangat bersyukur gitu. Kami kira setelah ketemu dengan alibi terus anak kami bisa bebas gitu, ternyata tidak seperti itu ya. Bagaimana di situ permainan yang dimainkan oleh aparat itu membuat kasus itu sampai detik ini masih menjadi perjuangan kami. Ketika kami ingin pra-peradilan misalnya, itu tidak bisa dilakukan karena mereka yang pegang kontrol ya. Jadi ketemu anak aja nggak bisa, pengacara ketemu anak aja nggak bisa, bagaimana mungkin kami melakukan pra-peradilan? Karena kalau pra-peradilan pastinya banyak hal-hal yang harus kami siapkan ya, dokumen, tanda tangan, mungkin konsultasi, tapi itu tidak bisa terjadi karena mereka yang memegang kekuasaan sampai kami berada pada titik ini. Nah, kesakitan itu, kedukaan itu yang memaksa saya dalam tanda petik ya untuk membuat tulisan, untuk melawan dengan berbagai cara yang kami bisa, untuk mencoba membuat sejarah ya dalam tanda petik, karena kalau ini tidak menjadi sejarah mungkin saja ini akan berulang ya. Dan saya mendengar juga banyak korban-korban asal tangkap, dan karena membaca buku itu ada beberapa yang menghubungi kami ya. Jadi kami percaya kalau kita membuat sejarah kita akan bisa membongkar kasus ini dan menjaga ingatan masyarakat ya, menjaga perjuangan kita bersama. Nah, Kak, saya mau tidak mau ya harus membuat tulisan ini. Selain melihat bagaimana anak saya sakit ya, dia selalu bertanya, "Mam, kapan aku bisa pulang?" gitu kan. Kemudian dia selalu tanya, gimana gerakannya, sudah sampai mana, hari ini kegiatannya apa gitu ya. Saya ingin merekam itu semua sebagai bukti sejarah. Kemudian saya juga melihat bagaimana orang tua di sini ya. Di sini ada Bunda Bu Badriah ya, ada Ibu Meni begitu, ada Ibu Asri dan ada Ibu Wahyuni ya, dimana saya banyak belajar dari beliau, dan saya melihat sekali bagaimana beliau ini semua mengalami kesakitan ya.
misalnya yang sangat menohok itu ya, walaupun mungkin tidak semua sempat saya tulis, tetapi sudah saya buat poin-poinnya karena buku ini rencana akan saya terus tambah. Nah, saya ingat sekali Bu Meni ya, waktu saya ke rumah ibu itu masih awal-awal kejadian. Bu Meni ini orang tua dari Mas Fandi ya. Terus ketika ditangkap, kalau anak saya kan ditangkap di rumah, kebetulan waktu itu ada saya, jadi dalam tanda petik mungkin untuk hal itu saya masih lebih baik ya. Tapi apa yang terjadi di Ibu Meni misalnya ya, anak beliau Fandi itu tidak ditangkap di rumah gitu kan, ditangkap di rumah temannya. Nah, bagaimana Ibu Meni itu cerita kepada saya, beliau mencari anak itu kayak orang yang betul-betul merasa takut gitu kan. Katanya ditangkap dengan polisi ini, kemudian ke kantor polisi satu, sudah dipindah ke polsek ini gitu ya. Dipindah lagi ke polsek ini, itu kan kita merasa loh, kita ini kayak barang, memang benar-benar merasa menjadi barang permainan gitu loh. Apa susahnya sih, ini kan anak masih punya orang tua, bukan tertangkap tangan lagi kejahatannya. Kasih tahu aja baik-baik gitu kan, tuh kita juga nggak ngelawan, emang kita berani ngelawan aparat ya, kalau kita memang salah ya, pasti kita akan kooperatif. Nah, jadi apa yang dialami Bu Meni itu sampai bingung mencari anaknya, sampai cukup saya lupa ya berapa, mungkin sudah berganti hari dan lain sebagainya. Kemudian ketika saya ke tempat Bu Meni itu, Bu Meni mengatakan begini ya, ya alhamdulillah, saya ketemu anak saya hidup aja saya alhamdulillah. Nah, hal seperti itu saya menangis gitu ya, mendengarkan bagaimana kami semua teman-teman kami mengalami hal-hal yang sangat menyakitkan, dan itu ingin saya tulis menjadi sekali lagi biar orang tahu ini menjadi perjuangan kami, dan kami yakin akan banyak orang yang mendukung. Nah, kemudian di sisi lain mungkin di dalam buku itu saya juga menceritakan mengenai mungkin bagi yang teman-teman yang akrab dengan mental illness ya, karena saya ada sedikit concern di isu itu karena saya juga mengajar di isu itu ya, karena saya seorang pengajar. Di situ juga saya banyak menceritakan mengenai kondisi psikologis saya ya, pada satu titik kadang saya merasa jangan-jangan saya sudah mulai depresi gitu kan, jangan-jangan saya sudah kena mental begitu. Nah, kenapa saya menulis juga, saya ingin saya lebih aware dengan kesehatan mental saya. Semoga ketika saya menulis, paling tidak saya tahu saya berada di tahap mana gitu ya. Kalau saya mulai menunjukkan tanda-tanda di mana saya mulai menunjukkan tanda-tanda depresi, saya ingin saya mau mencari pertolongan begitu. Nah, baik, kembali kepada komitmen saya untuk menulis. Saya sebenarnya sudah menambahkan juga ya Mbak Karisma ya, beberapa catatan-catatan tema-tema yang akan saya tambahkan ya, tetapi itu mungkin nanti kapan-kapan mungkin akan direvisi ya, apa yang sudah saya tulis, maksudnya ada edisi revisi mungkin ya kalau memang itu diperlukan. Karena sebenarnya apa yang saya tulis memang sudah lengkap ya, dalam arti sejak dari kami mengalami pertama kali anak kami ditangkap sampai sekarang mempersiapkan kasasi, itu semua prosesnya memang sudah saya tulis. Tetapi sebenarnya masih banyak subtema yang masih bisa kami kuliti ya, saya kuliti terutama. Karena sebenarnya tahap demi tahap apa yang kami lalui itu sangat menyakitkan gitu ya, sangat menyakitkan. Sangat pedih gitu ya, dan itu merupakan dokumen bagaimana seorang individu, seorang anak bangsa itu mengalami ketidakadilan. Saya mungkin belum menulis di situ ya, bagaimana ketika saya membaca dakwaan jaksa itu ya, dakwaan jaksa juga belum saya tulis, bagaimana misalnya hakim misalnya menurut kami memperlakukan saksi-saksi gitu ya yang sangat bias ya, kamu kecil-kecil tukang bohong dan lain sebagainya. Jadi ada hal-hal yang saya sendiri merasa kaget gitu dan ingin mendokumentasikan itu, karena itu sebagai perjuangan kami. Banyak sekali fakta-fakta yang kami temui itu sekali lagi
bagaimana kami merasa kami menjadi korban rekayasa, korban dari sandiwara yang dimainkan gitu ya oleh aparat, yang kami dibuat tidak berdaya, tapi kami tetap ingin melawannya. Kami tetap ingin melawan dan kami harus melawan. Kita harus melawan. Kita tidak boleh mundur. Bentuk intimidasi apapun yang kita alami itu biasa ya. Kita bismillah, bukan kita cari gara-gara. Kita bukan orang yang takabur. Tahu takabur ya? Takabur itu sombong dan arogan, pengen nantang-nantang. Kami bukan seperti itu, gitu ya. Kami bukan orang yang sok jagoan gitu ya, pengen nantang aparat, bukan. Tapi kami memang harus melawan. Dan saya bersumpah ya, saya berkomitmen, dan itu menjadi janji saya di depan anak saya ya. Saya bilang, nah, mamanya main duit, itu bukan cara orang yang betul. Kita nggak akan melakukan ini dengan cara yang tidak benar. Kita harus berpraktek bersih, karena kan saya nggak tahu anak saya dapat cerita dari mana ya. Kemarin ketika di lapas, dia bilang, "Ma, itu temanku, ini aku kenal, dia kan bayar." Saya ini maaf ya, saya ini bukan berarti saya mengatakan itu benar, tapi itu yang ceritakan. Ya, dia bisa kayak gitu kan, dia bayar ya. Dia bayar pasti, jadi dia dihukumnya rendah. Terus saya bilang, sabarin, kamu juga. Tapi kita tahu itu yang benar kan, seperti itu. Tapi itu kan susah ya diterima bagi orang yang mengalami trauma gitu loh. Saya tidak bisa saya berjanji bahwa saya akan berjuang, tapi saya tidak pernah menjanjikan bahwa dia akan bebas, apalagi dengan praktek-praktek seperti itu. Kemudian anak saya bilang, ya tapi kan mungkin orang itu yang bayar juga mikir kali ya, daripada dia dihukum 10 tahun. 10 tahun di sini kan juga berat ya, kumpul dengan kriminal gitu kan. Bukannya saya underestimate dengan kriminal ya, tapi pastilah di sana tuh orang yang stres semua gitu ya. Yang kalau kita baca rumornya itu para tahanan akan belajar kriminalitas yang lebih profesional lagi seperti itu. Hal-hal itu yang sebenarnya itu sangat sakit ya. Yang itu pasti akan saya tulis gitu, pengalaman dialog gitu ya. Jadi saya berjanji, nah, Mama akan memperjuangkan kamu ya, tapi pasti kita dengan cara yang benar. Kamu sabar ya, Maya, kamu sabar sedikit lagi. Dan itu juga menjadi komitmen suami saya sampai hari kiamat, ibaratnya gitu ya, sampai hari kiamat. Karena kita dalam tanda petik orang yang percaya dengan hari pengadilan itu, ini semua akan menjadi akan kita perjuangkan ya. Terus suami saya juga menyuruh anak saya menulis itu, nak tolong tulis naknya apa yang kamu alami, siapa dalam tanda petik siapa yang misalnya ada yang melakukan yang nggak benar, tulis aja, rekam semua itu, kita nggak usah takut gitu. Walaupun kadang-kadang mungkin ada suara-suara yang nakut-nakut kita, itu anaknya masih di dalam, jangankan di tahanan juga diincar, dah nggak apa-apa, pokoknya kita akan terus lawan. Nah, jadi sekali lagi kenapa saya menulis, itu memang janji saya ya, bahwa itu bentuk perjuangan saya kepada saya, bahwa saya akan berjuang dengan berbagai cara, mungkin dengan menulis, dengan aksi, dengan membuat pengaduan ya, baik di tingkat lokal, internasional, kami akan melakukan itu ya. Kita nggak takut ya, kita nggak takut dengan aparat itu ya. Sekali lagi bukan karena kita takabur atau arogan, bukan. Karena kita percaya semesta itu pasti mendukung kita ya, enggak. Walaupun saya perempuan kadang menangis ya. Ketika pertama kali di kantor polisi aja saya sakit gitu hati saya. Pertama kali saya ingat banget ya, pertama kali mencari anak saya, suami saya di luar kota, ketemu dengan polisi gitu ya. Polisi langsung, nggak bisa Bu ketemu anak ibu gitu kan, yang saya katakan tadi. Ibu nggak tahu ya anak ibu tuh pelaku kuliti. Kan saya langsung ya Allah, ada apa ini gitu kan. Saya pengen ketemu anak, saya bilang, tolong Pak, kalaupun anak saya bukan pelaku, saya pengen ketemu kan ya Pak. Ya saya bilang, kita kan perlu untuk
peristiwa ini gitu ya. Tapi polisinya nggak mau tahu ya, alasannya COVID. Kata anak saya itu bohong, Mak. Biar luka-lukaku, memar-memarku semua sembuh, polisinya bilang. Nah, tapi anyway, maksud saya hal-hal yang merasa itu membuat saya ingin menulis karena sejak awal kami merasa kami di dalam permainan yang besar, kami di brainwashing polisi ya. Di buku itu saya tulis kami dibuat tidak berdaya, dibuat takut, dibuat dikata-katain anak ibu kelitih, ini sudah viral, ini atensi nasional, sudah menjadi perhatian si pejabat ini, si jenderal ini. Itu siapa sih orang kecil seperti saya ya, dalam tanda petik perempuan, bukannya kita bias gender ya, tetapi mereka semua laki-laki gitu ya, mereka banyak gitu ya. Nah itu saya merasakan banget ya dalam permainan itu. Kemudian bertemu anak aja setengah mati, emang kenapa? Misalnya katakanlah anak saya pelaku, apa salahnya saya ketemu dengan anak saya gitu. Tapi itu nggak bisa. Itu pun kalau ibu bisa ketemu nanti setelah COVID ya, walaupun itu cuma alasan 1 minggu harus karantina. Padahal pada waktu itu sebenarnya PPKM itu sudah dibuka ya bulan April 2002 itu. Itu pun kalau Kapolsek mengizinkannya itu. Jadi dari awal kami sudah melihat ada permainan apa ini gitu. Kenapa jadi harus seperti itu ya. Tadi juga contoh Bu Menik itu ya, ketemu anak ditangkap nggak pakai surat, nggak pakai izin, harus cari ke sini, harus cari ke sini. Apa susahnya sih polisi, kan banyak, tinggal telepon, Bu ini maaf anak ibu dimintai keterangan. Kalaupun misalnya harus seperti itu, sekarang anak saya pindah ke sini kan gampang. Ini orang tua nyari-nyari sampai ngemis-ngemis cuma mau ketemu anak, cuma pengen lihat ini. Jadi tidak ada kontrol sama sekali dari kami karena tidak bisa protes ya. Semua alur seolah-olah mereka yang menentukan. Ini sudah itu udah SOP, ini Kapolsek, ini jenderal ini, walaupun kami tahu itu semua rekayasa ya. Belum lagi yang mungkin nanti para narsum kita bisa cerita ya bagaimana kejanggalan-kejanggalan itu menurut perspektif mereka. Baik, sekali lagi ingin saya tegaskan ini janji saya dan insya Allah juga kurang lebih mewakili janji orang tua yang lain ya. Nanti orang tua lain juga mungkin bisa speak up ya. Kami harus speak up ini, kami ingin ini menjadi sejarah. Kami ingin melawan dengan berbagai cara dan kami ingin ini menjadi record yang ini akan mungkin mengungkap kasus yang lain, tapi saya tidak tahu itu ya. Sebenarnya bukan itu tujuannya, tapi lebih kepada kami ingin mencari kebebasan untuk anak kami. Kami melihat ini sebuah rekayasa sistematis, tidak hanya perilaku individu-individu aparat itu, tetapi ini sebuah budaya, ini sebuah sistem yang kita harus lawan sama-sama ya. Kita nggak boleh diam, kita harus terus bergerak, harus terus melawan ini. Terima kasih. Ya, sekali lagi